Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita ketemu. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah, yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, sebuah kitab yang membahas tentang dasar-dasar atau poin-poin dari akidah jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terakhir kita masih di pembahasan seputar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus seluruh nabi dan rasul sebagai mubasyirin wa mundzirin, ya, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ya. Kemudian di situ ya. Kemudian misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, annahu min tamami ni'matillahi ala ibadihi fa innal aqla al-basyariyya mahma kana la yumkinu an yudrika tafasila ma yajibu lillahi ta'ala minal huquqil khassati bihi. Dan diantara hikmah pengutusan para nabi dan rasul, bahwasanya bentuk diutusnya para nabi dan rasul itu min tamami ni'matillah, termasuk bentuk kesempurnaan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, kepada para hamba-hambanya. Kenapa? Itu bentuk kesempurnaan nikmat karena fa'innal aqlal basyari, karena akal manusia, akal orang, mahma kana, bagaimanapun kondisinya, itu la yumkin, gak mungkin, an yudrika, tahu, tafasila ma yajibu lillahi ta'ala, rincian hukum apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, minal huquqil khassati, berupa hak-hak khusus bagi Allah. Jadi bagaimanapun seseorang itu pinter, gitu, bagaimanapun pinternya seseorang, itu nggak mungkin secara nalar, secara akal itu nggak mungkin orang itu bisa tahu, oh kita tuh wajibnya sholat, kita tuh wajibnya sholat caranya begini, berapa kali sehari semalam, 5 waktu, 5 kali, ada bentuknya bagaimana, tata caranya bagaimana, gerakannya bagaimana, itu nggak mungkin dicapai kecuali dengan pengutusan para nabi dan rasul. Makanya di antara bentuk kesempurnaan Islam, di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, itu agama-agama yang lain, atau bahkan misalkan kalau kita bicara filsafat yang lain itu nggak mungkin, nggak bisa menerima yang seperti itu. Contoh misalkan ada orang agnostik, ada orang agnostik, oh iya dia percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi tidak memilih agama, tidak memilih agama. Yang penting dia tahu bahwa saya di sana ada sosok yang namanya Tuhan. Kemudian dia mau ibadah bagaimana? Yang penting berbuat baik. Ya nggak akan bisa, nggak tahu caranya. Nah, itu ada satu tokoh nasional gitu di Indonesia terkenal, yang dia kemudian dulu pernah
dulu pernah agnostik atau apa gitu, yang kalau tampilannya suka pakai topi koboi, sarungan gitu, orangnya kurus, jenggotan, orang Jawa Timur. Itu dulu dia sempat agnostik, terus kemudian dia jadi istilahnya menerima Islam lah begitu dalam tanda kutip. Salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya dia kemudian mikir, kalau saya begini saya nggak ngerti cara ngurus mayat, cara ngurus jenazah. Iya, iya, benar nggak? Benar. Itu sesuatu yang nggak mungkin dicapai dengan akal. Bagaimana proses pengurusan jenazah? Proses pengurusan jenazah itu cuma ada di dalam agama, cuma ada di dalam agama. Dan yang punya tata cara yang paling manusiawi begitu, itu cuma ada dalam agama Islam. Jadi itu diantara bentuk nikmat atau kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya kenapa sih kita diutus kepada kita para nabi dan rasul, kita nggak ngerti yang kayak gitu, rincian-rincian kayak gitu itu kita nggak ngerti, kita nggak bisa nyari sendiri, kita bisa tahunya dikasih tahu. Astagfirullah. Nah, itu konceng-konceng gitu. Baik. Kemudian kata beliau juga wala yumkinuhu, dan juga tidak memungkinkan bagi manusia an yattali'a ala ma lillahi ta'ala minasifatil kamilah. Manusia itu nggak mungkin untuk menelaah, yang nggak mungkin untuk mengetahui apa atau apa saja milik Allah berupa sifat-sifat yang sempurna. Kita nggak tahu sifat-sifat Allah kecuali dari para nabi dan rasul. Wala yumkinu an yattali'a ala ma lahu minal asma'il husna. Juga kita nggak akan tahu, nggak akan mungkin bagi manusia itu untuk mengetahui ala ma lahu minal asma'il husna. Nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dan nama itu kalau dalam bahasan akidah itu dia sifatnya tauqifiyah. Tauqifi itu artinya dia berhenti pada dalil. Dia berhenti pada dalil. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita nggak boleh memberi nama dan sifat Allah kecuali dengan apa yang Allah kasih tahu kepada kita. Kita tahu Allah itu punya nama Ar-Rahman, kita tahu Allah itu punya nama Ar-Rahim, kita tahu Allah punya nama Al-Malik, Al-Qudus. Dari mana? Dari Al-Quran dan dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu 99 nama-nama Allah itu dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran dan dari hadis. Dan kita nggak bisa ngasih nama Allah sembarangan. Nggak boleh. Kita kasih nama Allah misalkan. Yang maha asik. Misalkan. Itu bukan nama Allah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu apa namanya, salah satu bentuk kurang ajar. Kenapa? Karena kita nggak bisa. Kita nggak bisa untuk meraih itu. Kemudian kata beliau, walihada arsalallahu rusula alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mubasyirina wa mundhirin, sebagai mubasyirin, pemberi berita gembira, wa mundhirin, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama dengan para nabi dan rasul Alkitab bil haqqi, dengan al-haq, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, supaya apa? Supaya bisa memutuskan di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Jadi salah satu sifat Al-Qur'an itu adalah salah satu sifat Al-Qur'an adalah dia muhaimin, pemutus. Apa? Kenapa? Di sini. Sebagai pemutus, sebagai penutup perkara antara manusia, Bentar, ini diperut-perut ya. Kamu ya.
Istri antum di mana? Di luar. Apa sini? Oh gitu. Kemudian kata beliau, wa'dhamu ma da'a ilaihi ar-rusulu min awwalihim Nuhun alaihi salatu wassalam ila akhirin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam at-tauhid. Kemudian kata beliau, wa'dhamu ma da'a ilaihi rusul, dan sebesar-besar yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul min awwalihim, dari yang pertama, itu siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ila Nuhin, ya, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ila akhirin, kepada yang terakhir, itu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tauhid, adalah seruan tauhid. Nah, ini inti dakwahnya para nabi dan rasul. Apa sih yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dari awal sampai akhir? Semuanya itu punya satu kesamaan, yaitu seruan tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa seruannya? An ibudullah, tauhidkanlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, dan jauhilah taghut. Baik. Wa qala azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu wahai Muhammad, min rasul, ya, dari seorang rasul, illa, melainkan nuhi, kami wahyukan, ilahi, kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa saya tidak ada ilah melainkan aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku, atau tauhidkanlah aku. Kata-kata fa'budun itu kalau dalam Al-Qur'an itu semuanya ditafsirkan dengan yuwahidun. Yuwahidun. Jadi semuanya ditafsirkan dengan tauhidkanlah. Jadi bukan sekedar ibadah, tapi tauhidkanlah. Apa bedanya ibadah dengan tauhidkanlah? Beribadahlah dengan tauhidkanlah. Kalau beribadah, itu ada kemungkinan dia beribadah kepada yang lain juga. Ada kemungkinan dia beribadah kepada yang lain juga. Iya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti misal ada satu kasus, kemudian dia pakai dukun, dia masang sesajen, dia minta-minta ke kuburan dan seterusnya, maka itu tidak tandas, itu enggak nancap. Jadi fa'budun itu yuwahidun, diterjemahkan atau ditafsirkan dengan mentauhidkan Allah. Tauhidkanlah aku. Oke. Itu di tafsir Jalalain begini. Kayaknya itu qaulnya Ibnu Abbas kalau nggak salah. Allah, saya lupa. Kemudian kita lihat matannya, ya. Matan. Tuh baca tuh. Baca itu. Wa awwaluhum anna awwala hum terus annan nasa mu'arrifin
الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل bal بل الذي yadharu. يجهل أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. Baik, Bani Israel. Baik, barakallahu. Tsumma qala al-musannif rahimahullah, beliau menjelaskan tentang nabi dan rasul yang pertama, rasul yang pertama dan rasul yang terakhir. Kata beliau, wa awwaluhum, rasul yang pertama adalah Nuhun alaihi salatu wassalam, adalah Nabi Nuh. Wa akhiruhum, dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil bahwasanya Nabi Nuh itu rasul yang pertama? Wa dalilu ala anna awwalahu Nuhun alaihi salam. Qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-163. Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika. Inna, sesungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, kama sebagaimana auhayna, kami telah wahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina, dan para nabi min ba'di, setelah Nabi Nuh. Jadi Nuh dulu, kemudian nabi-nabi setelah Nabi, kemudian baru ke kamu Muhammad. Maka dari situ diambil kesimpulan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Nah, di sini nanti pensyarah itu punya pendapat yang apa namanya, yang berbeda. Kata beliau, bayana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan, anna awwalar rusuli, bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Istadalla lidzalika biqaulihi ta'ala, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama sebagaimana auhayna, kami telah mewahyukan ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan para nabi setelah Nabi Nuh, setelah dia. Kata beliau, wa tabata fis sahih, dan telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari, min hadits syafaat, dari hadis syafaat, yang kisahnya itu masyhur ya, kisah masyhur. Annan nasa, itu harusnya anna ya, bukan inna. Annan nasa, bahwasanya manusia nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, itu ya'tuna ila Nuhin, mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, anta awwalu rasulin arsalahullahu ila ahlil ardi. Wahai Nabi Nuh, kamu itu kan rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Kemudian kisah selanjutnya kan, tolong mintakan kepada Allah supaya segera dilakukan penghitungan amal. Kemudian Nabi Nuh minta udzur, nafsi, urus diri kalian masing-masing. Akhirnya nanti orang-orang datang ke Nabi setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta udzur, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga minta udzur, datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga minta udzur, baru terakhir datang kepada Nabi kita Muhammad. Itu kan kisahnya masyhur. Nah, dari situ diambil kesimpulan, iya, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Fala rasula qabla Nuhin, dan tidak ada Rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh nggak ada Rasul. Nabi ada, tapi tidak ada Rasul. Wa bihadza, dan dengan ini na'lamu, kita mengetahui khata al-mu'arrikhin, kekeliruan sebagian ahli sejarah. Alladzina, yang mereka qalu, mengatakan inna Idrisa, bahwasanya Nabi Idris alaihi salatu wassalam itu qabla Nuhin, itu diutusnya sebelum Nabi Nuh. Ini kalau mengatakan Idris itu Rasul. Kalau mengatakan Idris itu Rasul. Balilladzi yadhhar, akan tetapi yang nampak, yang dohir dari teks-teks tadi, anna Idrisa, bahwasanya Nabi Idris itu min anbiya'i Bani Israil, termasuk nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Jadi berarti setelah Nabi Nuh. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi Idris itu justru setelah Nabi Nuh. Memang yang masyhur Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh. Cuma itu ya nggak penting sebenarnya ya. Mau yang mana duluan.
Kemudian kata beliau, wa akhirul anbiya'i wa khatamahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir. Ya justru ini yang jadi permasalahan. Kita harus percaya bahwa saya Muhammad itu nabi terakhir. Nggak ada nabi setelahnya. Gitu. Wa khatamahum, dan penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin sudah pernah saya sampaikan ya. Khatam itu memang bisa ditafsirkan dua. Artinya dua. Coba kalau nggak percaya silakan cari di kamus. Khatam itu artinya cincin. Khatam itu artinya cincin. Jadi yang mengatakan, ya orang-orang sesat yang mengatakan setelah Nabi Muhammad itu ada nabi lagi, karena mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan penutup, tapi cincinnya para nabi. Namanya cincin berarti yang paling perhiasan gitu, perhiasannya para nabi, yang paling mulia, tapi bukan penutup. Tapi itu terbantahkan kenapa? Karena setelahnya la nabiyya ba'di, kan gitu kan. Tidak ada nabi setelah. Jadi perkataan Nabi Muhammad itu sendiri yang menafsirkan khatam itu apa? Bukan khatam artinya cincin, tapi penutup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka tidaklah keberadaan Nabi Muhammad itu adalah aba ahadin min rijalikum. Adalah ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin tetapi Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in aliman, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu aliman, maha mengetahui. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa manidda'a, maka siapa saja yang mengklaim an-nubuwata, kenabian ba'dahu, setelah Nabi Muhammad, bahwa kadibun, maka dia akan dusta, kafirun, kafir, murtadun anil Islam, dia murtad dari agama Islam kalau dia muslim. Kalau bukan ya bukan. Nah, kalau gitu apa tujuan? Kemudian beliau mengatakan, apa misi dakwah para nabi dan rasul? Kata beliau, wa kullu umat, dan setiap umat, ba'atsallahu ilaiha rasulan, itu Allah utus kepada mereka para rasul. Min Nuhin ila Muhammad, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Bedanya rasul sama nabi, di antara cirinya rasul itu diutus selalu di tengah kota, di tengah peradaban manusia. Jadi nggak ada nabi itu diutus di pelosok gunung, itu nggak ada. Jadi ini kesimpulan saya aja gitu. Yang namanya dakwah itu memang di kota. Ya bukan artinya di desa nggak ada dakwah. Wah, di kampung aja dakwah gitu. Itu dakwah di kota. Rasulullah itu diutus di mana coba? Awal di Mekah, di Mekah. Mekah itu kota besar, bro. Kota besar. Mekah itu kota besar dibandingkan dengan kota-kota setelah sekelilingnya. Mekah itu kota besar. Jadi Rasul itu didakwahnya di kota, bukan di desa. Ya bukan artinya nggak boleh dakwah di desa ya, enggak. Jadi begitu. Selalu diutus di pusat peradaban istilahnya. Jadi jangan kemudian dakwah kemudian kecil, ya itu bagus. Cuma di kota itu kenapa sih? Ya karena orang kota itu sebenarnya lebih butuh kepada dakwah. Betul kan? Setiap umat Allah utus kepadanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Apa misi utamanya? Ya muruhum, menyuruh umatnya biibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah saja, wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari menyembah taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ini seorang rasul, anibudillah, apa seruannya? Sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kita lihat catatan nomor 1.
Maksudnya anallaha, bahwasanya Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan, mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Jadi nggak ada ceritanya umat itu yang kelewat gitu. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, menyuruh mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, wa yanhahum 'anisyirki, dan melarang mereka dari kesyirikan. Ini yang menarik memang. Kemudian, ya meskipun ini bukan bukti dan bukan dalil gitu, cuma penelitian ahli sejarah itu menunjukkan bahwasannya di setiap peradaban manusia itu punya kecenderungan untuk menyembah satu Tuhan. Menyembah satu Tuhan. Dan itu punya kesamaan. Kalau kita kait-kaitkan gitu ya, cok udah licok gitu, dengan ayat-ayat ini, itu jadi klop. Gitu. Kenapa? Karena contoh misal di peradaban Amerika Selatan, Maya, suku-suku di Amerika, itu mereka punya yang disebut, ya mereka sebutnya bukan Allah, mereka menyebut satu Tuhan yang itu dituju kalau lagi kepepet. Jadi mereka akan beribadah kepada Tuhan itu kalau lagi kepepet. Kalau lagi enggak, kalau lagi masa-masa biasa itu ibadahnya kepada Tuhan-Tuhan yang biasa, yang di bumi, dewa-dewa itu. Tapi kalau lagi kepepet, mereka mintanya kepada satu Tuhan itu. Mereka mempercayai bahwa itulah yang apa namanya, yang menguasai segala. Dan itu selalu, pola itu ada di semua peradaban. Pola itu ada di semua peradaban. Itu uniknya gitu. Uniknya bahkan dalam masyarakat Indonesia kuno. Itu punya konsep tauhid kuno yang kemudian mereka orang-orang Nusantara kuno itu punya Tuhan tunggal yang sama begitu. Dituju ketika lagi kepepet. Itu mirip sama siapa coba? Mirip sama orang Quraisy. Orang Quraisy itu kan gitu. Ketika lagi kepepet, mereka doanya ke siapa? Ke Allah. Kalau lagi enggak, mereka doanya kepada Lata, Uzza, Manat, sama. Itu punya kesamaan seperti itu. Itu memang unik. Itu unik. Jadi ini inti seluruh inti dakwah seluruh nabi dan rasul, mengajak mereka untuk menyembah Allah saja dan melarang dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-24, wa im min ummatin, wa innya itu berarti ma ya, wa ma gitu ya. Dan tidaklah min ummatin, ada umat illa melainkan khala aisalama, didahului fiha, pada umat tersebut nadhirun, orang yang memberikan peringatan. Itu siapa? Nabi. Jadi itu memang secara tegas letterlock di dalam Al-Qur'an, tidaklah wa ma min ummatin illa, perhatikan. Ini namanya bentuk kalimat apa? Tuh. Penafian kemudian dikasih istisna. Ada penafian kemudian dikasih istisna. Apa nama bentuk kalimat? Apa faedahnya apa itu? Penafian kemudian ada istisna. Hah? Bukan. Apa? Tahu? Ada yang tahu? Aksar. Apa itu aksar? Pembatasan. Kalimat tauhid kan juga bentuknya begitu. La ilaha illallah. Ada penegasian, tidak ada, kemudian dikasih istisna, kecuali. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu cuma dibatasi. Dan bentuk kalimat seperti itu adalah bentuk kalimat hasar yang paling hasar. Artinya nggak ada. Maka ketika kita bicara ayat ini, wa in min ummatin, innya itu maknanya ma, dan tidaklah ada umat melainkan didahului di situ ada rasul. Berarti nggak ada umat yang nggak diutus rasul. Betul ya? Begitu ya. Kenapa? Karena ini pakai bentuk kalimat hasar, pembatasan. Wa ma min ummatin illa salafa fiha, itu kalau di tafsir jalannya betul. Wa ma min ummatin illa salafa fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat melainkan didahului oleh rasul. Jadi kalau ditanya, ada nggak rasul orang Jawa? Mungkin ada. Gitu.
Yang jelas dulu tadi sebelum Nabi Muhammad. Mungkin kenapa? Kalau ada umat pasti ada pemberi peringatan. Itu pasti itu, pasti. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu tadi ayat yang tadi. Apa makna an ibudullah wajtanibut taghut? Nah, inilah makna hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah adalah an ibudullah wajtanibut taghut. Jadi antum kalau mau agak-agak usulin gitu, kalau kelihatan kayak setengah wali gitu. Kalau ditanya, Mas, apa makna la ilaha illallah? An ibudullah wajtanibut taghut. Jawabnya pakai ayat. La ilaha illallah itu artinya apa sih? An ibudullah wajtanibut taghut. Itu usul itu jawaban ahli usul itu begitu. Tak jari ini. Biar kelihatan kayak ahli usul. Kemudian kata beliau, Isya aja berapa? Masih berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Insya Allah sampai di sini pembahasan seputar inti dakwah para nabi dan rasul. Bahwasanya para nabi dan rasul itu semuanya diutus untuk mendakwahkan tauhid, yaitu apa? Sembah Allah dan jauhilah taghut. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas, ini pembahasan terakhir di kitab Ushul Salasah, yaitu pembahasan tentang tauhid. Pembahasan tentang tauhid itu adalah pembahasan terakhir di kitab Ushul Salasah. Jadi ditutup Ushul Salasah, penutupnya risalah itu adalah pembahasan seputar kufur dengan hadap. Oke, wallahu ta'ala bishawab. Akhirnya sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya atasnya. Dan tutup dengan membaca doa rakaat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.